Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Halimatus Mukminah, salah satu dosen Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri, program studi S1 Teknik Komputer. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah basis data dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat untuk tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya bidang pengajaran. Baik, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi dari mata kuliah. Basis data merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri. Mata kuliah basis data ini memiliki bobot 3 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Bahasa yang digunakan selama mata kuliah ini berlangsung adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah basis data bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep basis data dan keterampilan perancangan sistem basis data relasional. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar sistem dan pemodelan basis data. Perancangan basis data yang dimulai dari model basis data, kemudian entity relationship diagram atau ERD, termasuk normalisasi dan fungsi, serta memanipulasi basis data dengan bahasa Structure Query Language atau SQL. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membuat desain model data relasional dan bentuk diagram konsep dan diagram fisik. Dan yang kedua, mahasiswa mampu merancang basis data untuk memanipulasi data sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dikerjakan secara individu maupun kelompok dan nanti mempresentasikannya. Untuk materi pembelajaran selama 1 semester meliputi yang pertama konsep basis data, yang kedua database management system, yang ketiga model data pada basis data, yang keempat ER diagram, yang kelima teknik normalisasi, yang keenam transformasi ERD ke relational diagram, yang ketujuh pengenalan SQL, yang kedelapan nanti ada data definition language atau DDL, kesembilan nanti ada data manipulation language atau DML, kemudian yang ke-10 itu adalah perintah join dan subquery. Referensi yang digunakan di mata kuliah ini diantaranya e-book database system konsep, e-book database management system, e-book buku ajar sistem basis data, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah basis data dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran mata kuliah basis data ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau ujian. Lalu UTS, berikutnya 7 pertemuan sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan ada 3, yaitu metode pembelajaran kolaboratif, metode pembelajaran berbasis studi kasus, dan metode pembelajaran berbasis proyek. Penggunaan metode tergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan disampaikan. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan untuk pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui forum diskusi melalui LMS Universitas Islam Kadiri untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah basis data dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS. Penilaian pembelajaran mata kuliah basis data didapatkan dari yang pertama kuis, kemudian penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Kuis dilakukan sebanyak 2 kali, penugasan terstruktur baik secara mandiri maupun kelompok dilakukan sebanyak 4 kali. Diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya nanti memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. UTS dilakukan menggunakan rubrik soal pilihan ganda
ganda dan IC, sedangkan untuk UAS dilakukan dengan presentasi studi kasus. Setiap kelompok menggunakan rubrik penilaian unjuk kerja. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, keaktifan diskusi dan kehadiran itu 10%, kuis sebanyak 15%, penugasan mandiri maupun kelompok itu sebesar 30%, UTS-nya sebesar 20%, UAS-nya sebesar 25%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah basis data pada program studi S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini basis data ya. Di A1 ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik, dari A1 ini ada yang absen hari ini? Tidak ada, masuk semua ya? Oke, alhamdulillah, sehat semua ya? Oke, hari ini kita ada di minggu ke-4 ya. Hari ini kita ada materi ER model gitu ya. Sebelumnya masih ingat gitu ya, kita overview dulu kemarin ya. Sebelumnya masih ingat di minggu ketiga kita bahas apa? Model data. Model data. Apa itu model data? Masih ingat? Masih Bu. Apa model data? Model data adalah model yang digunakan untuk mendapatkan data dan juga hubungan antar data. Oke, data, struktur data gitu ya, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan dari data. Selain hubungan apa lagi? Ya, data itu sendiri ya. Kemudian apa? Batasan ya, batasan dan semantik. Semantik itu adalah makna dari data. Ya, kemudian jenisnya apa jenisnya? Jenis apa lagi? Jenis model data ada 4. Apa? Ada 4? Model data relasional. Model data relasional. Yang kedua model keterhubungan entitas atau entity relationship. Keterhubungan entitas ya, model keterhubungan entitas. Oke. Model data berorientasi objek. Model data berorientasi objek. Yang keempat? Ada model data semi terstruktur. Model data semi terstruktur. Nah, kali ini kita akan bahas tentang model data tentang keterhubungan entitas atau entity relationship. Ya, entity relationship. Oke, sebelum masuk ke situ, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu adalah menjelaskan secara konsep gitu ya, ERD itu apa. Kemudian komponennya, notasinya gitu ya. Nanti kalian bisa mengidentifikasi. Yang terakhir itu adalah mengidentifikasi batasan pada saat kita membuat ER diagram. Oke. Kemudian ER model gitu ya. ER model itu apa? Berdasarkan namanya apa? Entity relationship. Berarti entity itu adalah entitas, relationship adalah hubungan. Berarti model data yang menggambarkan keterhubungan entitas satu dengan entitas yang lain atau objek dari basis data satu dengan basis data yang lain. Kalau di ER model ini dia menjelaskan antara hubungannya tadi satu entitas dengan entitas yang lain itu berdasarkan persepsi dunia nyata. Ya, dihubungkan dengan persepsi dunia nyata. Berikutnya di situ relasinya, ya relasinya itu dia dalam bentuk simbol atau notasi atau diagram. Ya. Nah ini gambarannya, gitu ya. Analoginya seperti seorang desainer, gitu ya. Itu membuat baju. Sebelum membuat baju dia akan membuat yang namanya desainnya dulu. Desain bajunya, detail bajunya seperti apa. Nah ini ibaratnya seperti itu. Kita buat desainnya dulu sebelum nanti kita terapkan di tabel secara fisiknya. Oke, untuk komponennya itu ada 3 utamanya, ada entitas, relationship, ya, kemudian ada atribut. Entitas, apa itu entitas tadi? Objek yang eksis di dalam sistem. Kemudian ada relationship. Apa relationship? Ini pasti tahu nih, hubungan, gitu kan? Hubungan antar entitas. Atribut, ya, apa? Identitas, gitu ya, karakteristik yang melekat di dalam entitas.
Kemudian untuk notasinya ini ada beberapa ya, tapi intinya ada 3 tadi komponennya. Cuma nanti dipecah entitas, ada entitas lemah, entitas kuat, nanti atribut juga macam-macam. Ya, ini ada kotak gitu ya, atau persegi panjang untuk entitas. Kemudian nanti relationship itu belah ketupat. Kemudian atribut ini oval gitu ya. Kemudian entitas tadi ya, objek yang eksis di dalam sistem. Entitas bisa berupa fisik maupun non fisik. Ya, notasinya tadi adalah persegi panjang. Contohnya kalau yang fisik berarti apa? Mahasiswa, apalagi dosen, guru gitu ya. Kalau non fisik berarti apa? Mata kuliah, jadwal, ruang, itu masuk di non fisik, itu termasuk di entitas. Kemudian untuk entitas dibagi jadi 2 ya, ada entitas kuat dan entitas lemah. Kalau tadi di notasi entitas kuat itu dia garisnya 1 gitu ya. Kalau entitasnya lemah itu garisnya 2, double gitu ya di pinggir. Nah, entitas kuat itu entitas yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung di entitas yang lain. Contohnya ada mahasiswa, dosen, mata kuliah. Semisal itu ada di sistem informasi akademik, dia berdiri sendiri, tidak bergantung dari entitas yang lain. Sedangkan entitas lemah itu adalah entitas yang bergantung dengan entitas yang lain. Contohnya, misalkan ada entitas orang tua, ya, keberadaannya dia bergantung di entitas mahasiswa. Nah, ini sudut pandangnya adalah sistem informasi akademik, ya, sehingga seberapa penting entitas orang tua ini ya, entitas orang tua ini keberadaannya itu bergantung. Kalau mahasiswanya ada, ya nanti entitas orang tuanya ada. Berikutnya yang kedua tadi ada atribut, ciri, karakteristik yang melekat di dalam entitas. Contohnya ada nama, NIM, tanggal lahir. Berarti ini entitasnya, atributnya siapa? Entitas mahasiswa. Ya, betul. Kemudian, nah ini macam-macamnya ya, karena atribut tadi ciri khusus gitu ya, ciri atau karakteristik yang melekat di dalam entitas. Nah, ini macam-macamnya banyak. Ada yang namanya atribut identitas atau key, ya, atau nanti kita sebut sebagai primary key. Itu adalah atribut identitas atau pengenal yang unik dari suatu entitas itu apa? Ya, misalkan apa? Mahasiswa yang unik itu apa mahasiswa? Yang dia tidak boleh sama dengan mahasiswa yang lain. Nama boleh? Nama masih bisa sama. Berarti apa? NPM. Nah, NPM itu adalah sebagai atribut identitas dari entitas mahasiswa. Kemudian atribut sederhana, atribut yang tidak dapat dipecah lagi jadi beberapa bagian, atau atributnya itu enggak dipecah lagi gitu ya. Kalau komposit itu dipecah lagi menjadi beberapa atribut. Itu komposit. Sedangkan atribut yang bernilai tunggal, ya, bernilai tunggal itu artinya dia hanya memiliki 1. Contohnya apa? Nomor HP ada kemungkinan 2. Email ada kemungkinan 2, apa? Jenis kelamin. Ya, betul, jenis kelamin ya. Masuk di situ, bernilai tunggal. Kemudian bernilai banyak, boleh lebih dari 1. Apa itu contohnya? Hobi ya, hobi 1 orang gitu ya, 1 mahasiswa misalkan itu punya hobi yang banyak, lebih dari 1. Kemudian atribut tersimpan gitu ya, dan atribut derivat. Derivat itu adalah atribut turunan ya, atribut dari turunan dari atribut yang lain ya. Untuk notasinya sendiri, nah ini coba kita lihat di sini ada entitas apa? Mahasiswa. Dia punya beberapa atribut ya. Atribut yang pertama di sini ada NPM, kemudian nama dan atribut yang lain. Nah, di sini ini yang jadi K-nya tadi sudah kalian identifikasi bahwa K dari mahasiswa itu adalah NPM atau NIM. Berikutnya ada atribut sederhana yang tidak dipecah lagi menjadi beberapa bagian, bisa jenis kelamin, bisa usia ya, itu atribut sederhana. Berikutnya atribut komposit yang dipecah menjadi beberapa bagian lagi atributnya. Di situ ada atribut alamat. Nah, alamat itu masih bisa dipecah lagi. Ya, nomor jalan, kota, provinsi atau kode pos. Berikutnya di situ ada atribut yang bernilai banyak. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada entitas pegawai. Ya, entitas pegawai dia punya beberapa atribut. Nah, di sini ada atribut yang lingkarannya double. Ini artinya dia bernilai banyak, jadi 1 pegawai boleh memiliki lebih dari 1 keahlian. Jadi nanti ngisinya boleh lebih dari 1. Ya, tandanya seperti ini untuk ERD-nya.
Kemudian ada lagi di sini yang putus-putus. Itu adalah atribut derivat, turunan dari atribut yang lain. Kalau masa bakti itu biasanya dihitung dari apa? Tanggal mulai dia masuk kerja, ya kan? Nah, itu turunannya dia ada di atribut tanggal mulai. Nah, itu. Berikutnya yang ketiga komponennya ada relasi. Simbolnya belah ketupat, ya. Menyatakan hubungan, karena persepsinya dunia nyata itu hubungannya dari entitas itu apa? Nah, ini yang contohnya gitu ya, membayar, mengambil, mengampu, memiliki, ya, antara hubungan entitasnya. Oke, berikutnya itu ada derajat relationship. Ya, derajat relationship ini menggambarkan gitu ya, berapa entitas yang terkait di hubungan tersebut. Ada satu ya, berderajat satu atau unary itu melibatkan satu entitas saja. Sedangkan binary itu berderajat dua. Jadi ada dua entitas yang saling berelasi. Sedangkan ternary atau tiga entitas yang saling berelasi dalam satu relasi. Ya, ini unary itu seperti ini ya gambarannya. Kemudian binary nanti ada dua, sedangkan ternary itu ada tiga, sekaligus dalam satu relasi. Berikutnya itu adalah batasan, ya, batasan yang perlu kita perhatikan saat kita membuat ER diagram. Oke, batasannya di situ artinya apa? Dia menggambarkan batasan dari hubungan dari kedua entitas atau lebih. Nah, jenisnya ada dua. Yang pertama itu adalah pemetaan kardinalitas. Nah, yang kedua itu adalah batasan partisipasi. Ya. Untuk pemetaan kardinalitas itu menggambarkan gitu ya, menggambarkan berapa gitu ya, entitas A itu akan berelasi dengan entitas B. Ya, jenisnya itu ada one to one, satu ke satu, one to many, ya, one to many, kemudian many to one. Yang terakhir adalah many to many. Ya, menggambarkan bolehnya berelasi ke entitas B itu berapa. Gitu ya. Oke, satu ke satu di sini kalau kita lihat ya, entitas A, entitas B, dia berelasi hanya boleh satu ke entitas B. Ya, tidak boleh nyabang dua. Jadi hanya boleh satu. Itu satu ke satu. Ya, kemudian di sini contohnya apa? Misalkan satu, jadi diberi simbol satu di sini. Ya, batasannya satu pegawai memimpin satu kantor cabang. Ya, itu contohnya. Kemudian tipe yang kedua itu adalah satu ke banyak, one to many. Berarti setiap atribut atau entitas gitu ya, entitas yang ada di A, ya, ini hanya boleh gitu ya, boleh berelasi gitu dengan 0 atau lebih. Ya, 0 atau lebih dari entitas B. Ya, jadi ini boleh nyabang. Karena yang di sini tadi many, yang di sini satu. Oke, contohnya apa? Satu departemen dia memiliki banyak pegawai. Ya, satu departemen, satu M di sini, one to many. Ya, satu departemen memiliki banyak pegawai. Nah, berikutnya di situ apa? Banyak ke satu, kebalikannya yang tadi. Ya, kebalikannya yang tadi, gitu ya. Contohnya apa di situ? Banyak pegawai bekerja pada satu departemen. Itu ya. Banyak mahasiswa mempunyai satu dosen wali. Ya, hanya boleh satu saja dosennya. Ya, kemudian tipe yang keempat itu banyak ke banyak atau many to many. Ya, jadi berlaku sebaliknya juga. Ya, 0 atau lebih. Ya, 0 atau lebih. Contohnya apa? Ya, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Ya, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Oke, sekarang kita diskusi gitu ya. Kita diskusi dulu. Oke. Boleh diskusi dengan teman sebelahnya ya. Nah, di sini kita diskusi yang pertama itu kalian identifikasi dua contoh dari masing-masing atribut ini, jenis atribut ini. Ya, ada atribut identitas, atribut sederhana, komposit, ya, atribut bernilai tunggal, ya, bernilai banyak, dan atribut derivat. Ya, dua ya masing-masing di situ atribut identitas. Ada yang mau mencontohkan atribut identitas? NPM itu identitas dari entitas apa? Mahasiswa. Oke, ada lagi? KTP. Hah? Nomor KTP. Berarti itu adalah entitas dari penduduk. Penduduk ciri khasnya apa? Entitasnya apa? Atribut K-nya apa? Nomor KTP.
Terus kalau atribut sederhana, ada yang tahu atribut sederhana tidak dipecah lagi menjadi beberapa bagian lagi. Apa atribut sederhana? Apa? Tanggal lahir, atribut sederhana. Kemudian apa lagi? Jenis kelamin tidak dipecah ya, tidak dipecah. Kalau komposit? Tempat tanggal lahir. Ya, jadi ini tadi tempat tanggal lahir di tempat tanggal lain. Nah, ini yang benar yang mana, Bu? Jadi tempat tanggal lahir ini asumsinya tergantung yang membuat atau yang mendesain ER diagramnya atau sistemnya. Oh, nanti tanggal lahir itu mau saya pecah. Oh, tanggal lahir nanti tidak saya pecah. Ya, atau tanggalnya saja atau tempat tanggal lahir berarti dipecah ya. Tempatnya sendiri, tanggal lahirnya sendiri. Yang bernilai tunggal. Hanya boleh satu tunggal. Email asumsinya emailnya harus diisi satu. Ya, oke. Nomor HP, ya nomor HP boleh. Kalau asumsinya hanya boleh diisi satu nomor HP. Oke, kalau bernilai banyak selain nomor HP? Sertifikasi sama akun sosial media. Oke, sertifikat yang dipunya apa aja? Oke, sama? Sama? Akun media sosial. Nah, ini boleh diisikan berbagai akunnya. Nah, itu berarti bernilai banyak. Kalau atribut derivat turunan? Umur berarti dari tanggal lahirnya. Oke, sekarang identifikasi gitu ya, identifikasi entitas dari atribut dari entitas ini ya. Coba di situ ada entitas nasabah. Kira-kira nanti atributnya apa aja? Nasabah. Nomor rekening, ID nasabah. ID nasabah itu K-nya. Apalagi? Tanggal lahir. Oh, jenis kelamin. Sebelum jenis kelamin harusnya ada nama, terus alamat, apalagi status pernikahan dan lain sebagainya. Buku. Sebelum judul yang K-nya ISBN buku, judul buku, penerbit, penulis, kategori bukunya boleh. Kalau pasien? Kenapa? ID-nya nomor pasien atau nomor rekam medis gitu ya, nomor pasien, terus nama, NIK, NIK-nya boleh, nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin. Oke, itu pasien. Oke, sekarang gambarkan ya. Sekarang coba itu gambarkan hubungan dari entitas ini. Ya, ini kalian hubungkan dari satu entitas dengan entitas yang lain gitu. Kalian hubungkan relasinya apa? Kemudian tulis sekalian tipe kardinalitasnya yang mana? Satu ke satu, atau satu ke banyak, atau banyak ke banyak, atau banyak ke satu, boleh banyak ke banyak. Coba ini boleh nanti direlasikan dengan ini boleh direlasikan dengan ini. Oke, ada yang mau maju? Menggambarkan? Ada yang mau menggambarkan? Oke, satu lagi. Itu dosen dan mata kuliah. Oke, coba yang lain. Oke, di sini ada dosen dan mata kuliah. Apa hubungannya? Hubungannya mengampu. Berarti kalau di sini diberi batasan satu ke banyak, berarti satu dosen mengampu banyak mata kuliah. Oke, ini fakultas dan dosen itu hubungannya apa?
Fakultas dan dosen itu relasinya apa? Hubungan. Memiliki, berarti fakultas di sini memiliki dosen. Diberi batasan satu, fakultas memiliki banyak dosen. Ya, kalau banyak kebanyak apa contohnya? Mahasiswa dengan mata kuliah relasinya mengambil mahasiswa. Berarti banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Oke, mungkin dari sini ada yang tanyakan dulu. Ya, mulai dari batasan sampai dengan notasi-notasinya. Cukup? Oke, ini referensinya ya. Untuk minggu depan ya, kita akan melanjutkan di sesi berikutnya tentang ER diagram juga, tapi lebih kepada tahapan bagaimana nanti kita membuat ER diagram khususnya kalau ada studi kasus ya. Baik, sementara itu untuk hari ini ya, sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup perkuliahan kita hari ini. Baik, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau menyimpulkan dulu perkuliahan kita hari ini tentang apa? Kesimpulannya adalah ER model adalah ER model yang menggambarkan hubungan entitas dengan persepsi dunia nyata, terdiri dari 3 komponen, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Oke, model data ER diagram itu ya struktur dasar yang menggambarkan keterhubungan gitu ya. Keterhubungan entitas karena entity relationship. Komponennya ada 3, entitas, atribut, dan relasi. Baik, sementara itu dari saya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah basis data yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah basis data di program studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik Universitas Islam Kadiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.